Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari materi persamaan eksponen dan juga logaritma. Nah, bagian-bagian yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian, kedua bentuk umum, ketiga sifat-sifat, keempat langkah-langkah penyelesaian, dan yang kelima ada contoh soal. Baik, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang materi eksponen terlebih dahulu ya. Kira-kira apa sih eksponen itu? Eksponen adalah cara menuliskan perkalian berulang dengan lebih ringkas. Contohnya, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 atau bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Oke. Lalu, persamaan eksponen juga adalah persamaan yang variabelnya ada di pangkat. Contohnya, 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cari nilai X yang membuat persamaan itu benar. Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Baik, selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk persamaan eksponen. Apa saja ya kira-kira? Bentuk umum persamaan eksponen biasanya seperti ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya juga harus sama. Jadi, fx sama dengan gx. Baik, contohnya di sini 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, karena basisnya sama, yaitu 2, maka kita tuliskan hanya pangkatnya saja, yaitu X ditambah 1 sama dengan 4. Maka ketika kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka akan menghasilkan X sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat persamaan eksponen. Untuk memudahkan menyelesaikan soal, kita ingat sifat penting ini ya. Yang pertama, kalau basisnya sama, maka pangkatnya juga sama. Yang kedua, kalau basisnya beda, tapi bentuknya sama, maka pangkatnya sama dengan 0. Yang ketiga, kalau basisnya itu tidak bisa disamakan, maka kita gunakan logaritma. Nah, contoh lain, di sini 2 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan 8 pangkat 1 dikurangi x. Maka kita ubah 8 yang ada di sebelah kanan tersebut menjadi 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu sama ya, hasilnya 8. Maka kita akan menghasilkan 2 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan pangkat 1 dikurangi x. Maka kita operasikan terlebih dahulu pangkatnya. Kita selesaikan, maka akan menghasilkan 2 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3x. Nah, karena basisnya sama yaitu 2, maka kita tuliskan hanya pangkatnya saja. Oke. Nah, kita hasilkan yaitu 2x dikurangi 7 sama dengan 3 dikurangi 3x. Maka
Kita pindah ruaskan negatif 3x ke sebelah kiri, lalu negatif 7 ke sebelah kanan ya. Akan menghasilkan 5x sama dengan 10. Lalu kita bagi kedua ruasnya dengan 5, maka akan menghasilkan x sama dengan 2. Baik, itu dia materi tentang persamaan eksponen. Kita lanjut yuk ke materi persamaan logaritma. Apakah sudah siap? Menurut kalian, apa sih logaritma itu? Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Kalau A pangkat X sama dengan B, maka logaritma A dari B adalah X. Nah, kita bisa tuliskan sebagai berikut ya, yaitu logaritma A dari B adalah X ya. Lalu di sini contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita bisa tuliskan logaritma 2 dari 8 adalah 3. Begitu ya. Persamaan logaritma juga adalah persamaan yang variabelnya ada di dalam logaritma. Contohnya di sini ada logaritma 3 dari x ditambah 1 adalah 2. Nah, artinya 3 pangkat 2 sama dengan x ditambah 1. Nah, kita tuliskan kembali, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, betul. Sama dengan x ditambah 1. Lalu, kita pindahkan positif 1 ke sebelah kiri ya. Nah, kita akan menghasilkan x sama dengan 8, karena 9 dikurangi 1 itu hasilnya 8. Oke, selanjutnya kita akan bahas bentuk umum persamaan logaritma. Bagaimana? Masih semangat? Baik, di sini ada beberapa bentuk umum persamaan logaritma. Yang pertama, logaritma A dari fx sama dengan logaritma A dari gx. Maka fx sama dengan gx. Lalu yang kedua ada logaritma A dari fx sama dengan k. Maka fx sama dengan A pangkat k. Baik, di sini contoh soalnya ada logaritma 2 dari x ditambah 3 sama dengan logaritma 2 dari 5x dikurangi 1. Nah, karena basisnya sama, yaitu 2, maka kita tuliskan hanya numerusnya saja, yaitu di sebelah kiri ada x ditambah 3, yang di sebelah kanan itu ada 5x dikurangi 1, maka kita tuliskan x ditambah 3 sama dengan 5x dikurangi 1. Kita operasikan yang ada variabelnya dulu ya, yaitu 5x. Lalu kita pindah ruaskan x yang ada di sebelah kiri tadi ya. Lalu kita tuliskan di sini hasilnya, yaitu 5x dikurangi x sama dengan 4. Nah, di sini ada 4x ya. Nah, hasilnya adalah 4x. Lalu 3 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena kita pindah ruaskan negatif satunya ya. Maka dituliskan di bawahnya 4. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. 4x sama dengan 4. Lalu kita bagi kedua ruasnya dengan 4. Maka akan menghasilkan x sama dengan 1. Nah, jangan lupa numerus atau isi logaritma harus lebih dari 0 ya. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai langkah menyelesaikan persamaan eksponen dan juga logaritma. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, identifikasi bentuk persamaannya. Yang kedua,
Samakan basis atau gunakan sifat logaritma. Yang ketiga, selesaikan aljabar hingga dapat nilai variabel. Lalu yang terakhir, periksa syarat numerus logaritma harus positif. Lalu pertanyaannya, apa hubungan eksponen dan juga logaritma? Nah, logaritma itu adalah cara untuk menemukan pangkatnya. Jika A pangkat X sama dengan B, maka X sama dengan logaritma A dari B. Contohnya, sini 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka kita bisa tuliskan menjadi X sama dengan logaritma 2 dari 16 itu sama dengan 4. Begitu ya. Baik anak-anak, kita sudah bahas kedua materi, yaitu persamaan eksponen dan juga persamaan logaritma. Yuk, kita coba latihan soalnya. Silahkan untuk diisi masing-masing ya. Jangan lupa jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Wah, hebat nih anak-anak. Oke, tadi itu penjelasan tentang persamaan eksponen dan juga logaritma ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai definisi eksponen dan juga logaritma, bentuk umum dan juga sifat persamaan, cara menyelesaikan soal, hubungan eksponen dan juga logaritma, serta ada contoh soal dan juga latihan soal ya. Jangan lupa untuk mencatat, mencoba latihan soal, dan bertanya ya kalau belum paham. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.